Karena semua proyek di Aceh itu yang nanganin JK. Ada 2 kalau nggak salah perusahaan konstruksi kan itu Bukaka kan. Nah itulah, terus proyek-proyek airport ya kan. Ya ini salah satu bagaimana seorang pejabat tinggi melakukan apa ya namanya KKN ya. Dia mengambil proyek pemerintah, perusahaan yang ngerjain gitu loh. Semua nggak dikasih, makanya kayak DKI kemarin, udah nggak ada kebagian semua. Keluarganya dia, anaknya dia, cucunya dia kali. Orang ini mesti diamankan loh Pak siapa? Pak Santiamer. Orang ini kalau nggak diamankan, wah Indonesia kacau terus loh. Udah kelihatan kok dia punya warna ininya. Kita bicara korupsi sekarang ya kalau orang bilang kayak Pak Paul bilang, oh iya karena ini bangun rumah ibadah halal apa, ya udah itu udah nggak bisa. Memang mereka punya gaya begitu. Kalau mau dibasmi ya hukuman mati udah paling bagus sih. Cuman bisa nggak ngegolin undang-undang itu di DPR orang dia semua ya kan. Kalau bisa hukuman mati aman Pak. Nggak ada yang berani. Nah sekarang nih lagi rame PDIP ini bakal hancur nih. Karena lakinya Puan main kan proyek itu. Perusahaannya terlibat. Ya PDI hati-hati lu PDI lu. Nah maksud saya begini Pak Santiamer. Coba kan di sana udah ada ya sekarang partai yang masih kita anggap bersih itu PSI Pak. Ini Pak. PSI masih mendingan lah kalau saya lihat ya. Nggak tahu di dalamnya. Masih apa ya? Ada Ade Armando di situ, ada partai itu aja yang udah bisa di ini daripada yang lain hancur-hancur apalagi PKS ya kan. Jadi tadi kembali ke korupsi susah Pak. Apa juga saya kadang-kadang Indonesia tuh negara bingung. Falsafahnya Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi manusianya enggak semua ya. Pemerintahnya bejat banget gitu loh. Apa bertuhan apa enggak sih? Istilahnya orang kafir aja masih bisa diatur gitu loh. Ini mereka benar-benar, waduh Indonesia tuh sebenarnya udah dikuasain khilafah. Wah, ini gimana caranya? Pak Franslisi sudah co-host Pak? Belum? Belum. Iya. Oke, ya, saya bikin ya. Saya bikin Pak. Iya, Oke. Iya, Jarum Pak Santiamer yang ganteng dengan topi yang keren itu. Ya, Pak Ripi, kali mau saya tambahkan diri aja sebentar ya, sebelum saya ngoceh-ngoceh dikit. Itu koyok apa Pak Ripi? Koyoknya cap apa? Koyok cabe. Koyok cabe ya. Iya. Gini sebenarnya. Antara agama dan korupsi itu sebenarnya 11-12 ya. Sebenarnya. Kenapa saya bilang katakan seperti itu? Karena agama ini dipakai untuk korupsi, ya, dengan bermodus agama. Nah, ini memang udah terjadi ya saat ini di Indonesia khususnya ya, karena kita tinggal di Indonesia, ya. Nah, apakah setelah seperti KPK bisa memberantas seperti ini? Atau mungkin dari penegak hukum? Saya rasa mungkin agak sulit ya, karena korupsi dan agama ini sudah mengakar. Gitu. Sudah mengakar dan saya rasa kayaknya mungkin agak sedikit mustahil. Tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari tahun-tahun kemarin ya, itu bagaimana dengan modus agama ya korupsi itu dijalankan. Misal untuk orang-orang yang mungkin rindu ke tanah sucinya, gitu ya, tapi ternyata uangnya habis ibaratnya kalau bahasa megangnya itu dikelok ya, gitu ya, dimakan oleh oknum-oknum tertentu gitu ya.
Nah, ini udah sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya. Apalagi sekarang agama-agama korupsi ini sudah merasuk sampai ke pemerintahan-pemerintahan gitu ya. Dan ini memang udah apa namanya kerjasama kita lah sebenarnya sebagai orang-orang yang mungkin rakyat jelata ini yang masih sedikit punya pikir gitu ya, punya hati nurani ya untuk memberitahukan yang sebenarnya. Inilah loh yang sebenarnya kalau kita ini terus-menerus dengan korupsi yang berbalut agama seperti ini, lama-lama Indonesia ini bukan hanya loyo lagi sebenarnya, kalau menurut saya bilang bisa punah gitu sebenarnya, bisa punah gitu. Kenapa saya katakan bisa punah ya? Karena ya habis gitu ya apa namanya itu kekuatan bangsa kita ini gitu ya. Karena apa digrogok yang tadi itu gitu. Nah makanya bagaimana Jumdika ini menyuarakan apa namanya suara hati rakyat ya sebenarnya ya. Bagaimana kita ini harus membangun kembali negeri kita ini sebelum negeri kita ini hilang di telan bumi gitu ya. Gara-gara korupsi dan agama ini gitu. Makanya dari itu ya peran kita bersama di sini ya termasuk dari teman-teman dari Galarua gitu ya untuk mencapai misi yang sebenarnya berat ini gitu. Itu saja sih Pak Santi Amer sama Pak Pras Lipi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ardo. Sama-sama Ya, Pak Pras Lipi. Ya, jadi bisa bisa ada lah istilahnya karena korupsi dan agama ini atau intoleransi, diskriminasi, ya bisa hancur ya negara kita ya. Hancur, Ya, betul. jadi ini sangat memprihatinkan dan ya tentu ya kita semua dari Galarua ini ya tidak mau bangsa kita ini hancur gitu. Betul. Sehingga ya dari sekarang ini ya kita bagaimana caranya supaya melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Iya, oke. Saya ini belum jadi co-host, jadi nggak bisa mengaktifkan itu. Enggak. Saya sudah tulis ke Oh, mana sebenarnya oh Pak. iya, iya, ya nggak apa. Iya, soalnya itu, ini Pak, ada yang mungkin mau, ada Ibu Lisoy ini, ada Pak Poldere, ada Pak Teddy, Pak Teddy. Kalau mereka mau bicara, tinggal resen dulu Pak. Oh iya, baik. Saya bantu Pak. Ya. Oke teman-teman, kalau ini Pak Poldere ini mau mau Ya. Salam. Shalom. Ya, gimana? Jadi itu korupsi memang satu sudah memang ada sengajaan dari pihak tertentu untuk menguras uang negara dan untuk otomatis program-program untuk rakyat kan nggak akan terlaksana. Dan mereka sedang menunggu sekarang mengenai seperti yang diutarakan JK bahwa akan terjadi gelombang itu seperti tahun 98. Karena memang saya lihat konsepnya itu adalah bagaimana membuat rakyat itu pertama susah hidupnya. Yang di daerah ya, kita mungkin kalau di kota besar itu perlu dicek sama presiden tuh. Gimana kalau sampai semua itu rakyat itu memang benar-benar hidupnya di bawah garis kemiskinan, satu saat itu akan meledak. Mereka akan kendalikan itu. Orang-orang yang benar-benar sudah, padahal sebenarnya kan nggak begitu. Makanya pemerintah mesti cepat loh ini. Apa yang dibilangin Yusuf Kala itu bisa terjadi. Kita tahu dia punya omongan itu. Makanya saya bilang kalau bisa dia ditanya dulu, apa sih maksudnya dia begitu. Dia mau ngambil alih pemerintahan dengan cara kayak Soeharto dulu kan. Soeharto kan otaknya juga dia juga itu. Jadi dia semua komponennya orang dimasukin di dalam, ambil uang-uang, diambil semua.
proyek-proyek apa diambil. Bukaka itu kerjaannya banyak. Saya dengar dulu Aceh itu Bukaka semua yang mengerjakan itu. Yang tsunami, ingat nggak Pak Santiamer tahun berapa Iya. itu? 2004 ya? 2004, Iya, jadi SBY itu melimpahkan seluruh urusan tsunami ke JK. Iya. Nah, baru ada donasi-donasi dari seluruh dunia datang karena mereka nggak percaya uang itu diparkir di Singapura. Nah, uang itulah nanti mau bagaimana itu? Karena semua proyek di Aceh itu yang nanganin JK. Ada 2 kalau nggak salah perusahaan konstruksi kan itu Bukaka kan. Nah itulah terus proyek-proyek airport ya kan. Ya ini salah satu bagaimana seorang pejabat tinggi melakukan apa ya namanya KKN ya. Dia mengambil proyek pemerintah, perusahaan yang ngerjain gitu loh. Semua nggak dikasih, makanya kayak DKI kemarin, udah nggak ada kebagian semua, keluarganya dia, anaknya dia, cucunya dia kali. Orang ini mesti diamankan loh Pak Santiamer. Orang ini kalau nggak diamankan, wah Indonesia kacau terus loh. Udah kelihatan kok dia punya warna ininya. Kita bicara korupsi sekarang ya kalau orang bilang kayak Pak Paul bilang, oh iya karena ini bangun rumah ibadah halal apa, udah itu udah nggak bisa. Memang mereka punya gaya begitu. Kalau mau dibasmi ya hukuman mati udah paling bagus sih. Cuman bisa nggak ngegolin undang-undang itu di DPR, orang dia semua ya kan. Kalau bisa hukuman mati aman Pak. Nggak ada yang berani. Nah sekarang nih lagi rame PDIP ini bakal hancur nih. Karena lakinya Puan main kan, proyek itu. Perusahaannya terlibat. Ya PDI, hati-hati lu PDI lu. Nah maksud saya begini Pak Santiamer. Coba kan di sana udah ada, ya sekarang partai yang masih kita anggap bersih itu PSI Pak. Ini Pak. PSI masih mendingan lah kalau saya lihat ya. Nggak tahu di dalamnya. Masih apa ya, ada Ade Armando di situ, ada partai itu aja yang udah bisa di ini daripada yang lain hancur-hancur, apalagi PKS ya kan. Jadi tadi kembali ke korupsi susah Pak. Apa juga saya kadang-kadang Indonesia tuh negara bingung, falsafahnya Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi manusianya enggak semua ya. Pemerintahnya bejat banget gitu loh. Apa bertuhan apa enggak sih? Istilahnya orang kafir aja masih bisa diatur gitu loh. Ini mereka benar-benar, waduh Indonesia itu sebenarnya udah dikuasain khilafah. Udah dikuasain. Kalau presidennya kayak begitu, udah nggak ada bakal Indonesia nggak. Pemilu juga tuh ngabisin duit, pastilah. Iya kan? Terserah deh, pokoknya kalau saya sih bilang, saya bukan orang PSI ya. Tapi kalau lihat untuk ini, dia PSI itu orangnya benar-benar ajaskan Pancasila Undang-Undang Dasar loh. Soalnya waduh, gawat Pak Santiamer. Orang ngambilin duit enak-enak aja. Baru pura-pura nggak ngaku lagi ya kan. Terus Anies aja proyek formula aja jadi gudi-gudi sampai sekarang. Orang semua udah tahu. Ya karena di situ ada anak-anaknya JK kan. Kejagung megangnya yang begituan. Itulah. Tapi Anies punya audit keuangannya nggak dibuka. Ya udah susah deh. Itu aja Pak Santiamer. Korupsi mah pas hukuman mati deh udah yang paling bagus. Tapi nggak bisa sekarang kayaknya. Kalau punya presiden yang tegas, langsung buka apa namanya Santiamer, keputusan presiden ya, Kepres ya. Ya, bisa itu. Itu bisa ya Pak Santiamer. Perpres bisa Perpres. Iya, langsung hukuman mati. Ya udah mau yang belum ketangkep, yang udah diam hukuman mati semua. Waduh Pak, itu mah langsung semua nangis darah dah lo. Sama Indonesia Pak ya. Hah? Nangis Bombay. Indonesia. Iya, kita sekarang Indonesia udah nggak ngomong begini, begono, begitu, nggak ada.
Presiden buatin Perpres keputusan hukuman mati. Kalau nggak berak darah semua itu orang-orang itu. Tapi Pak Paul Dere, koruptor itu pintar loh. Ya. Iya. Itu tidak korupsi sendirian, korupsinya juga Pancasila, bagi-bagi lui. Gitu, keadilan sosial, jadi keadilan korupsi. Jadi Iya, kalau dia tahu. bikin hukuman mati, wah ada misalnya menantunya presiden, ada aninya, ya aduh, masa jadi mati semua. Akhirnya Pak. apa? Ya sudahlah Iya. katanya. Pak Santiamer, kita mesti Iya. malu sama Filipin Duterte, ya kan? Duterte dia nggak ada cerita di Gaber. Iya kan? Tapi ya itu Indonesia. Ya memang banyak sih, pasti mereka jumlahnya, tapi hanya dengan keberanian dan kebenaran pemimpin itu melakukan hal yang positif gitu loh. Jangan terus begitu. Buktinya sekarang gimana PDIP? Si Puan punya suami terlibat. Ayo. Apakah itu partai terbesar loh itu di Indonesia? Bisa begitu. Jadi udah nggak bisa dipercaya partai-partai itu, ya kan? Dulu Mega bilang akan ada hukuman mati, ya kan? Ternyata ditunggu-tunggu sampai sekarang nggak, rupanya anak mantunya masuk juga. Aduh, kacau dah. Oke bos, thank you ya. Ya deh, Ya, itu baik, aja. Pak Paul Dere. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,